Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muheming selaku fasilitator saya hormati pula Bapak Siswandi selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya Ibu Liliana. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari supervisi akademik yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya minta waktu sebentar ya Bu. Nah di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Yuli. Nah supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Yuli dalam mengembangkan serta meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya Bu. Nah di sini nanti Bu Yuli bercerita dan kita ngobrolnya santai-santai saja Bu. Nah di kegiatan praobservasi ini yang saya lakukan, saya ingin melihat bagaimana kesiapan Bu Yuli dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan dilakukan di tahap observasi. Kalau boleh saya tahu Bu Yuli mengambil materi apa dan tujuan pembelajarannya apa saja Bu? Besok saya akan melakukan pembelajaran matematika dengan materi kecepatan dan debit. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membandingkan jarak dan waktu dengan percaya diri. Kira-kira aspek yang akan dikembangkan oleh Bu Yuli untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut apa Pak? Ada 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini Bu Yuli tentu sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Yuli lakukan. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Yuli lakukan sampai hari ini? Persiapan untuk pembelajaran besok yaitu saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, baik itu RPP, kemudian media, LKPD, dan evaluasi. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Bu. Yang Bu Yuli rencanakan dan Bu Yuli siapkan itu terkait dengan pembelajaran besok. Nah, di sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Yuli kesulitan dalam menyampaikannya dan siswa tersebut sulit menangkap. Nah, di sini berkaitan dengan apa Bu? Dalam pembelajaran matematika ini kan kemampuan siswa berbeda-beda. Terutamanya dalam materi satuan waktu. Ada siswa yang gampang sekali dalam menangkap pelajaran tersebut dan ada juga siswa yang cukup kesulitan dalam menangkap pembelajaran tersebut. Oke, jadi yang Bu Yuli siapkan ini berarti kesiapan belajar siswa ya. Nah di sini Ibu sudah melihat perolehan ada siswa yang keterampilan menangkap pembelajarannya bagus, ada yang sedang, kemudian ada juga yang kurang. Nah terkait dengan kesiapan belajar siswa, tentu Bu Yuli punya strategi atau model pembelajaran yang akan Bu Yuli lakukan terkait dengan materi yang akan Ibu bawakan besok. Bisa Bu Yuli ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bu Yuli lakukan besok? Berhubung murid saya ini beragam dalam pembelajaran matematika, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula untuk memfasilitasi siswa baik yang mudah menangkap pelajaran maupun yang kurang. Nah, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa benda konkret yang ada di dalam kelas, misalnya benda-benda yang ada di dalam kelas seperti meja, kursi, dan lain-lain. Nanti saya juga akan membagi siswa berdasarkan kemampuannya dalam menangkap materi. Bagus sekali Bu. Jadi Bu Yuli sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraganya yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, bagus sekali. Di sini juga saya melihat bahwa Bu Yuli sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa dan Bu Yuli juga sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan seperti itu ya Bu. Nah, itu tadi kan Bu Yuli sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Yuli lakukan, bagaimana persiapannya. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang tadi saya sampaikan di awal mengenai tentang pengembangan dari kegiatan supervisi akademik. Coba Ibu Yuli sampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu terkait dengan area pengembangan apa yang Bu Yuli pikirkan. Di sini saya ingin meningkatkan tentang pengembangan intelektual saya berkaitan dengan bagaimana saya menyampaikan materi kepada anak-anak sehingga anak-anak gampang dalam menerima materi tersebut dan dapat tertanam dalam diri siswa dalam waktu yang lama. Biasanya pembelajaran yang menarik perhatian
kemudian misalnya dalam menggunakan benda konkret itu dapat memunculkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam mengontrol emosional saya dalam menghadapi siswa. Jadi yang saya tangkap di sini, Bu Yuli pertama tadi ini mengembangkan kemampuan mengajar terkait dengan kompetensi profesional pedagogik. Kemudian yang kedua terkait dengan kepribadian sosial, di mana dalam menghadapi karakteristik siswa itu, karena terkadang memang karakteristik siswa berbeda-beda. Nah, di sini nanti saya akan coba bantu Bu Yuli dalam tahap observasi dan pasca observasi terkait dengan kompetensi akan ditingkatkan serta strategi yang akan dilakukan. Bagaimana strategi dalam diri Bu Yuli dalam mencapai kompetensi itu? Bisa Bu Yuli kira-kira jelaskan? Strateginya saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik dan lengkap dari biasanya. Kemudian media-media yang saya gunakan juga menurut saya menggunakan media-media yang konkret dan mudah dipahami oleh siswa seperti yang ada dalam kelas. Terkait dengan strategi itu tadi, pengembangan komunikasi sosial emosional bagaimana? Itu tadi saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam praktiknya saya bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas dengan mengembangkan kemampuan saya seperti menata emosi, kemudian dalam menggunakan metode konkret. Jadi ini mungkin saya tangkap dari awal pembicaraan kita, yaitu Bu Yuli menyampaikan adanya perbedaan LKPD juga ya Bu? Iya, di sini saya akan menyiapkan lembar kerja yang tadi saya sebutkan, baik itu yang menantang maupun yang mudah bagi siswa yang cenderung kurang. Saya belajar untuk mengontrol emosional saya. Di situ saya menyiapkan media-media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi dari judul yang disampaikan tadi ada beberapa, terutama yang saya garis bawahi itu untuk bagaimana cara kita mengontrol emosi. Jadi memang siswa itu kalau semua apa-apa yang diberikan untuk mengikuti gurunya itu kita tidak bisa, karena memang karakteristik siswa itu berbeda-beda. Jadi bagus sekali Bu Yuli sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk proses pelaksanaannya kira-kira Bu Yuli siapnya kapan nih? Besok ya, berarti hari Kamis. Sudah siap dilakukan observasi ya Bu? Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga tidak ada halangan satu apapun sehingga besok pelaksanaan observasinya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Demikian kegiatan praktik coaching supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya Ibu Yuliana. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu, arahkan
baik dan proses pembelajaran kami cukup menyenangkan, meskipun masih ada hal-hal yang terasa kurang karena siswa masih ada siswa yang kesulitan dalam materi. Nah, hari ini saya sudah melakukan observasi di kelas ya. Baik, izinkan saya untuk sedikit merefleksikan apa yang tadi Ibu lakukan. Dan di sini saya ingin tahu kira-kira selama Bu Yuli melakukan pembelajaran di kelas, kendala apa yang ditemui saat proses pembelajaran tadi, Bu? Untuk pembelajaran kali ini kendala yang saya temui adanya siswa yang masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Oh, seperti itu. Nah, tadi kan Bu Yuli sudah mengatakan apa kendalanya kira-kira. Nah, secara otomatis nanti Bu Yuli harus menyelesaikan kendala itu seperti apa. Rencana kendala apa yang akan Bu Yuli nanti lakukan? Rencana tindak lanjut untuk selanjutnya mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang bisa merangsang keaktifan siswa. Nah, coaching hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan nanti selanjutnya apa yang direncanakan oleh Bu Yuli dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya tadi sudah menyaksikan proses coaching yang dilakukan oleh guru kepada teman sejawat yang telah dilakukan supervisi observasi akademik. Nah, saya memperhatikan langkah-langkah coaching sudah dilakukan dengan baik. Seperti juga sudah disampaikan bahwa di pra observasi juga sudah dilakukan coaching yang seperti ini, yang lengkap langkah-langkah kita. Namun mungkin di sini lebih dipertajam lagi tentang identifikasi dan tanggung jawab seperti apa yang akan dilakukan, siapa yang bisa membantu dan dalam melakukan itu seperti apa memulai. Mungkin juga untuk saya semoga kedepannya lebih baik lagi. Semangat terus. Terima kasih.